sudah bisa memberikan satu penilaian gugatan ini tidak akan dikabulkan. Kami ini menginginkan kebenaran terungkap. Menurut saya Polri sudah menguji melalui divisi hukumnya bahwa gugatan ini akan sia-sia. Sidang gugatan Herwanto Nurmansyah terhadap Kapolri yang meminta barang bukti CCTV dan ponsel milik Vina dan Eki maupun para terpidana dibuka tanpa ada yang ditutup-tutupi mendapat tanggapan menohok dari Ketua Indonesian Police Watch, Sugeng Teguh Sentosa. Menurut Ketua IPW tersebut, gugatan yang dilayangkan Herwanto terhadap Kapolri dianggap salah alamat. Advokat yang menjadi Ketua Relawan Sahabat Kapolri itu tidak seharusnya menggugat Kapolri ke Pengadilan Perdata, melainkan ke PT UN. Karena kekeliruannya itu, Sugeng meyakini gugatan Herwanto sia-sia karena tidak akan dikabulkan majelis hakim. Upayanya sahabat polisi ini kan ingin publik mendapatkan informasi atas CCTV ya di kasus Vina ya. Kemudian mungkin data lain. Tapi gugatannya Herwanto ini nyasar nih. Herwanto nih ya dari sahabat relawan polisi ya. Ini nyasar nih ya. Gugatannya nyasar. Kenapa? Tidak bisa gugatan yang memerintahkan polisi untuk melakukan tindakan menyerahkan atau membuka barang bukti melalui gugatan perdata, tidak bisa. Ini harus digugat melalui PT UN, nyasar gugatannya ya. Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang baru ya, seorang penyelenggara negara atau seorang administratur pemerintahan, kalau ini polisi dinyatakan sebagai administratur pemerintahan ya, bisa digugat ke PT UN atas perbuatan faktual ya, perbuatan faktual yang harus dilakukannya tetapi tidak dilakukan. Nah ini advokat harus paham ya. Advokat bukan sekedar sebetulnya, memang sih bisa dikatakan advokat menjalankan fungsi pengawasan ya. Tetapi juga advokat harus cerdas menggunakan upaya, forum apa yang bisa digunakan supaya tidak sia-sia. Sudah menilai, sudah bisa memberikan satu penilaian, gugatan ini tidak akan dikabulkan. Sekarang begini loh ya, sebenarnya kan jangan bicara lah ya, jangan bicara masalah legal standing, jangan bicara masalah pihak, ya apakah kurang pihak, kenapa Polda Jabar tidak digugat dan sebagainya. Sebenarnya kami nggak perlu gugat, itu kewajiban kalian buka. Jadi jangan nanya-nanya ibaratnya legal standing, jangan nanya ibaratnya kenapa Polda Jabar nggak digugat. Masa kami perlu gugat? Seharusnya malu dong. Masa orang mau buka barang yang harusnya ya dimiliki kewajiban oleh kalian buka, terus kalian nggak buka sampai orang melakukan gugatan. Kalau saya malu. Kalau saya anak saya nih minta uang sama saya sampai nangis-nangis, malu saya. Karena apa? Saya orang tuanya, wajib saya kasih makan anak saya. Simpel aja. Kalau sampai anak-anak nangis, sampai kakinya tuh anak-anak itu merengek-rengek minta uang, yang malu itu orang tuanya. Masa anak-anak merengek minta uang sama orang tuanya sampai nangis-nangis? Nah, sama seperti gitulah. Saya geli lihat pengacara-pengacara yang cari panggung itu. Supaya kelihatan hebat, dia ngomong sembarang kali aja, kadang-kadang sudah di luar prosedur hukum. Supaya kelihatannya kayak wah dia ngomongnya sembarang, padahal nggak berbobot sama sekali. Tekad bulat Herwanto menggugat Kapolri agar barang bukti CCTV dibuka untuk khalayak publik sepertinya tidak bisa lagi ditawar.
Meski mendapatkan tanggapan tak memuaskan dari Ketua IPW, tidak lantas membuat Herwanto loyo atau patah arang untuk memperjuangkan tegaknya keadilan dan terungkapnya kebenaran. Tidak bisa dipungkiri, kasus tewasnya Vina syarat dengan kejanggalan. Semakin diusut, kasus tersebut makin carut-marut. Bagaimana tidak, sudah 8 tahun lamanya aparat kepolisian belum dapat mengungkap dalang di balik tewasnya Vina dan Eki yang disebut-sebut masih buron. Lantas, apa jadinya jika gugatan Herwanto benar-benar tidak dikabulkan? Mungkinkah kasus tewasnya Vina dan Eki selamanya akan menjadi misteri? Kami meyakini bahwa gugatan ini yang kami daftarkan ini adalah juga membantu Pak Kapolri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, saya merasa bahwa sebenarnya ada keinginan dari Kapolri ini, niat baik dia sebenarnya pengen mengungkapkan perkara ini. Sebenarnya saya melihat ada. Nah, cuman mungkin ya dugaan kami ada kekuatan-kekuatan yang menghalangi. Nah, contohnya begini, Pak Kapolri ini ya satu-satunya pimpinan lembaga penegak hukum secara jantan, secara sukarela menyampaikan bahwa mengakui bahwa benar 2016 itu ada permasalahan. Jadi alat bukti yang diperoleh oleh anak buahnya, anggotanya, memang tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang didukung dengan metode scientific crime investigation. Nah, saya melihat dari situ bahwa sebenarnya Pak Kapolri ini niatnya baik gitu loh. Tapi kan persidangan perkara ini sendiri sudah selesai ya. Jadi barang bukti CCTV itu sendiri kepentingannya dalam kaitan kepentingan satu perkara pemeriksaan pidana. Nah, pemeriksaan pidana yang sekarang dibuka adalah beberapa perkara baru nih, yaitu laporan daripada pengacaranya adalah 7 terpidana ya, 6 ya. 6 terpidana kepada AF dan siapa itu yang sudah mengaku dia tuh Dede ya, kan dia laporan di Mabes Polri itu. Kemudian juga laporan kepada Rudiana. Jadi barang bukti ini bisa dipakai di dalam perkara mereka ya yang dilaporkan sekarang. Jadi gugatan tersebut harus dikaitkan dengan proses perkara pidana yang sedang berjalan. Kami ingin tahu CCTV dan handphone itu dibuka saja. Agar apa? Agar orang yang dihukum ini benar bersalah atau tidak bersalah bisa ketahuan. Itu harapan saya. Intinya saya berharap Pak Kapolri hadir atau yang mewakilinya hadir. Jangan sampai nggak hadir. Tapi andai kata pun nggak hadir, ya masih dipanggil sekali lagi. Tapi saya mengasih target, ya batasnya. Kalau sampai ya pada akhirnya ya 8 terpidana ini statusnya tetap sebagai terpidana ya, hanya karena dia tidak bisa mendapatkan bukti baru ya, novum atau keadaan yang baru ya, saya beserta teman kita sudah sepakat ya, kami akan menyampaikan surat secara resmi, bahkan mungkin akan turun ke jalan. Ini teman-teman pada minta semua turun ke jalan, kita menyampaikan secara lisan dan juga menyampaikan tulisan ya, kita minta Presiden copot Kapolri. Kami menganggap ya kalau sampai daripada akhirnya nih ya, tapi saya tidak berdoa seperti itu. Saya berharap Pak Kapolri ya, saya masih punya keyakinan Pak Kapolri mampu menangani ini, mampu mengatasi ini. Saya tahu Pak Kapolri ya, saya juga tidak berharap yang tapi ya ini artinya harus juga ada kepastian juga dari kita. Kalau sampai ibaratnya CCTV dan handphone ini tidak dibuka juga, ternyata 8 terpidana masih tetap statusnya terpidana dan masih di dalam, hanya karena tidak novum ini dalam penguasaan penyidik dan penyidik tidak mau buka, ya khususnya Pak Kapolri sebagai pimpinan tertinggi, ya, artinya kami menilai masyarakat tidak aman tinggal di negara hukum ini. Kenapa? Ada kebenaran yang harusnya diungkapkan, ya. Tapi justru kebenaran itu disembunyikan. Bahkan mengakibatkan orang dihukum selama 8 tahun dan seumur hidup. Jadi langkah kita harus tegas seperti itu. CCTV tidak mengarah ke pelayan, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas.
dan saya tidak mengambil karena saya bukan penyidik, Pak. Jangan-jangan kalau seandainya reserse umum yang menangani perkara ini, kan bisa jadi pelaku yang sebenarnya bisa ketahuan dong. Nah, logikanya begitu. Kenapa kok Pak Rudiana tidak membuat laporan, tetapi dia melakukan penyelidikan sendiri, bahkan penangkapan sendiri. Nah, di sini kecurigaan saya nih, apalagi CCTV, handphone sampai sekarang belum dibuka. Kalau ini kecelakaan tunggal ya, saya rasa juga kepentingan Pak Rudiana apa? Tinggal buka aja CCTV-nya, tinggal buka handphonenya. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, Bang, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dan saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talun, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kami ini menginginkan kebenaran terungkap. Kalau handphone dan CCTV itu mengarah kepada 8 terpidana, memang mereka pelakunya, ya silakan hukum aja. Cuma permasalahannya masa tega-teganya menghukum orang kebenarannya nggak diungkap. Ini bagaimana ini hakim-hakim kita ini udah nggak waras gitu. Buat saya wajar-wajar saja sebagai praktisi hukum, sebagai lawyer, melakukan segala upaya untuk apa? Untuk supaya kasus ini terang benderang. Sidang gugatan Herwanto terhadap Kapolri pada tanggal 14 Agustus kemarin kembali mentah. Seperti jalan di tempat, pihak tergugat dalam hal ini Kapolri seperti enggan memberikan jawaban. Lantaran sudah mengetahui jika gugatan Herwanto salah alamat, oleh karenanya tidak perlu ditanggapinya. Maju mundurnya jalannya persidangan bagi Herwanto tidak menguntungkan, lantaran keputusan hakim akan sangat berpengaruh pada pengajuan kembali atau PK yang sedang ditempuh ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina. Lantas, apa kata IPW terkait permasalahan tersebut? Mungkinkah gugatan Herwanto belum bersambut? Kenapa polisi tidak hadir? Polisi sudah tahu nih gugatannya akan dinyatakan tidak dapat diterima. Ya, jadi putusannya tidak dapat diterima nih. Verstek juga nggak bisa. Kalaupun tidak hadir, Verstek juga tidak bisa. Karena tidak ada kewenangan pengadilan perdata untuk memeriksa pejabat publik yang dinilai melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi nyasar gugatannya. Nah, yang kedua, kalau dia menginginkan satu informasi ya, itu sebetulnya bisa menggunakan melalui mekanisme berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, melalui permohonan adjudikasi melalui Komisi Informasi Pusat. Kalau dia mau melakukan ya. Atau pra-peradilan ya, pra-peradilan. Jadi gugatan ini menurut saya forumnya tidak tepat. Semakin lama putusan gugatan kami, semakin lama 8 terpidana itu tersiksa. Ya. Jadi saya tidak tahu, saya tidak bisa mengatakan apakah mereka ini punya niat menyiksa orang atau tidak, saya tidak menduga itu. Cuma ya kesimpulan kami, semakin lama putusan ini ya semakin lama lah khususnya 8 terpidana yang sekarang sedang menjalankan hukuman. Kenapa? Karena putusan ini kan terkait. Kalau putusan ini dikabulkan, artinya handphone dan CCTV dibuka. Nah, kami meyakini kalau handphone dan CCTV itu dibuka, 8 terpidana ini bisa bebas. Kalau digugat kan dia bisa saja hadir, bisa saja tidak hadir ya. Karena hadirnya kan kepentingannya untuk mempertahankan diri atau membela diri. Menurut saya Polri sudah menguji melalui divisi hukumnya bahwa gugatan ini akan sia-sia. Gugatan ini akan sia-sia karena nyasar. Jadi upaya yang ditempuhnya itu tidak tepat. Forum yang dipilih tidak tepat. Nah, cuma tadi yang saya agak kecewanya tadi, hadir sih saya sudah senang lah, ya, artinya pihak Kapolri sudah mengutus orang
untuk menghadapi gugatan kami. Pertama kami senang lah. Nah cuma ada rasa kecewanya tadi, ternyata anggota ya sekelas Mabes Polri, apalagi mewakili Kapolri, tiba-tiba hanya bawa surat tugas. Anggotanya banyak, itu pun belum ada surat kuasanya. Bayangkan dari mereka menerima panggilan sampai sekarang sudah 2 kali panggilan, bahkan ketiga kali, hanya bawa surat tugas. Nah tadi mereka minta lagi minta waktunya 2 minggu untuk mempersiapkan surat kuasa. Ya saya hanya mengucap ini aja, astagfirullahaladzim. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.